Jumlah gerbang tol yang semula ditutup karena ada perbaikan pasca demo kini mulai dibuka parsial. Salah satunya gerbang tol Semanggi 1. PT Jasa Marga menutup sejumlah gerbang tol dalam kota karena tengah melakukan perbaikan pasca aksi anarkis di periode demo Agustus hingga awal September. Sempat picu kemacetan di beberapa titik arteri, kini sejumlah gerbang tol dalam kota mulai kembali beroperasi. Dari pantauan jurnalis Kompas TV, gerbang tol Pejompongan tampak belum beroperasi, sementara gerbang tol Semanggi 1 yang semula ditutup kini sudah beroperasi parsial. Jika antrean di area gerbang tol, PT Jasa Marga juga menyiagakan petugas tambahan untuk membantu proses tap-in kartu tol dengan menggunakan mobile reader. Informasi terkini lalu lintas dari gerbang tol Semanggi, Jakarta kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Yohan Bagja. Putu, selamat pagi. Apakah gerbang tol Semanggi 1 ini sudah dibuka seluruhnya atau masih parsial pagi hari ini? Seperti apa pantauannya, Putu? Selamat pagi Okta dan juga saudara, sampai dengan pagi hari ini situasinya kalau melihat bagaimana kondisi lalu lintas ini memang masih dibuka secara parsial, tapi arus lalu lintasnya tidak sepadat biasanya karena mengingat ini juga sudah memasuki waktu akhir pekan atau Sabtu dan juga Minggu besok, sehingga memang biasanya perjalanan baik yang melintas ke arah Gatot Subroto ataupun juga sebaliknya ini tidak sepadat kalau masyarakat ini akan berangkat bekerja di hari Senin dan juga di hari Jumat. Tapi meskipun demikian situasinya landai, kemudian juga tidak terlalu terjadi antrian, tapi ini pasti juga berpengaruh karena beberapa gerbang tol ini sudah mulai beroperasi. Juru kamera Kompas TV Yohan Bagja akan menunjukkan kepada Anda, Okta dan juga saudara, bagaimana situasi terkini di kawasan Jalan Gatot Subroto. Anda bisa melihat kalau di belakang saya atau visual yang Anda saksikan saat ini, gerbang tol Semanggi 1 ini pada hari Kamis lalu jadi salah satu gerbang tol yang ditutup oleh PT Jasa Marga karena menjadi salah satu gerbang tol yang juga mengalami kerusakan pasca gelombang unjuk rasa di periode Agustus hingga awal September. Dan kalau melihat di belakang saya ataupun kondisi saat ini memang ada antrian kendaraan, tapi ini kecenderungannya masih cukup normal. Tadi saya juga sempat berbincang begitu ya dengan polisi lalu lintas yang berjaga di area ini, Okta dan juga saudara, bahwa memang kondisi-kondisi seperti ini adalah hal yang biasa jika dibandingkan dengan pada Kamis lalu yang terjadi stuck di beberapa titik, bahkan kendaraan roda 2 saja tidak bisa melintas. Sementara untuk mengantisipasi adanya antrian yang cukup panjang karena gerbang tol ini baru dibuka secara parsial, maka sudah ada petugas tambahan yang disiagakan di gerbang tol atau di gardu tol untuk menjemput bola. Jadi petugas-petugas ini akan membawa mobile reader untuk menghampiri para pengguna kendaraan begitu ya, roda 4 yang akan memasuki tol dan melakukan proses tap in atau pembayaran menggunakan kartu tol ini secara satu persatu supaya juga tidak terjadi antrian yang cukup panjang. Anda bisa melihat bagaimana situasi di arteri ini juga sudah mulai lancar. Kemudian kendaraan roda 4, roda 2 bisa melaju seperti biasa, bahkan kecepatannya ini bisa sampai 40 sampai dengan 45 km per jam. Artinya lalu lintas ini lancar begitu ya di area ini. Tapi memang ini tidak semuanya, Okta dan juga saudara, dari beberapa gardu tol yang kemarin sempat ditutup, ada yang sudah beroperasi parsial, tapi ada juga yang belum beroperasi, salah satunya yang ada di kawasan Pejompongan. Pagi tadi kami lihat sekitar jam 6 pagi masih ada kendaraan berat begitu ya, atau alat berat untuk kemudian memperbaiki dan juga mengambil material-material yang ada di area Pejompongan. Nah, kalau dari data yang dirilis secara resmi oleh PT Jasa Marga, untuk gerbang tol atau gardu tol yang sudah beroperasi, ini ada di gardu tol Senayan, ini beroperasi parsial dengan 2 lajur yang dapat dilintasi. Kemudian gerbang tol atau gardu tol Semanggi 1 ini juga beroperasi parsial, hanya ada satu gardu tol saja yang beroperasi. Kemudian ada gerbang tol Selipi 1 ini sudah beroperasi penuh, artinya semua bisa digunakan. Dan juga ada gerbang tol Semanggi 2 yang
juga sudah mulai beroperasi. Tapi kalau di hari biasa, misalnya di hari Senin sampai dengan Jumat, karena ada kontraflow, karena masih beroperasi secara parsial, sehingga nanti baru akan dibuka setelah kontraflow ini selesai dilakukan begitu ya. Sementara gerbang tol Selipi 2, Pejompongan dan Kuningan 1 ini masih dalam proses perbaikan, khususnya pengangkutan material-material yang memang masih tertinggal di sana dan juga proses peletakan mesinnya. Nah, ini kenapa kemudian harus ditutup terlebih dahulu, karena memang proses tap in tidak bisa dilakukan, kemudian juga untuk alasan keselamatan dan juga kenyamanan bagi para pengguna, tentu gardu ini tidak bisa digunakan sehingga PT Jasa Marga ini menutup beberapa gardu tol. Tapi yang jadi catatan Okta dan juga saudara, kalau lihat situasinya pagi hari ini terlihat lengang begitu karena sudah memasuki akhir pekan. PR-nya bagi PT Jasa Marga, mampukah menyelesaikan di akhir pekan ini supaya nanti di hari Senin, khususnya di jam padat begitu ya, di pagi hari, kemudian juga di sore hari, ini sudah bisa kemudian beroperasi kembali dengan metode-metode juga yang tentu saja mempermudah agar tidak terjadi kemacetan yang parah seperti hari Kamis lalu. Jadi kita nantikan apakah proses perbaikan yang terus digenjot pada akhir pekan ini tetap dilakukan begitu, ini bisa selesai sebelum nanti jam padat ini kembali dilalui begitu ya di hari Senin dan juga hari Jumat. Meskipun operasi perbaikan ini terus dilakukan, ada beberapa hal yang disiapkan begitu ya, baik oleh PT Jasa Marga sebagai yang mengurusi urusan tol dalam kota, kemudian juga dari polisi lalu lintas. Yang pertama adalah meminta atau mengimbau masyarakat yang akan beraktivitas di kawasan Cawang, kemudian Tomang dan juga Pluit, ini untuk menggunakan jalan alternatif yaitu melalui jalur tol Jor 2. Sementara di sisi lain ya, di jalur arteri jika terjadi kepadatan begitu ya, nanti juga akan ada polisi lalu lintas yang akan melakukan mekanisme terkait dengan lalu lintas supaya ini tidak terjadi kepadatan lagi. Dan pilihan lain tentu saja menggunakan transportasi umum untuk sementara waktu karena proses perbaikan ini ditargetkan akan terjadi sampai dengan 10 Oktober nanti. Okta. Oke, tadi dikatakan sudah ada yang dibuka secara parsial, meskipun tadi juga ada yang dibuka sudah secara penuh. Lantas Putu, tadi kalau menurut laporan Anda, Pejompongan ini masih proses perbaikan. Sudah sejauh mana prosesnya? Kemudian apakah sudah bisa diinformasikan ini dibuka parsial sampai kapan? Kemudian sudah bisa beroperasi secara penuh gerbang tol ini kapan, Putu? Okta, nampaknya sambungan teleponnya terputus begitu ya, tapi sedikit saya gambarkan intinya proses perbaikan begitu ini tetap terus dilakukan. Kalau di beberapa titik ini sudah tinggal finishing saja, jadi mesinnya sudah disimpan di tempatnya masing-masing di gardu tol, kemudian juga proses pengecetan ini sudah mulai dilakukan supaya gardu tol ini kembali dalam kondisi baik begitu ya, tapi di beberapa titik seperti misalnya di Pejompongan tadi jam 6 pagi kami pantau ini masih ada satu alat berat yang karena memang fungsinya adalah untuk mengambil beberapa material dan juga memperbaiki bagian atapnya begitu. Tapi kalau kita lihat di beberapa titik sebetulnya sudah tinggal finishing di akhir saja begitu ya, karena beberapa mesin-mesin ini juga sudah disimpan kembali ke gardu ATM. Tadi juga saya mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa memang sebetulnya sudah bisa digunakan, tapi memang harus ada beberapa proses yang dilakukan terlebih dahulu, pengecekan sampai dipastikan bahwa gardu tersebut sudah layak untuk digunakan oleh masyarakat sekitar. Okta. Oke, baik, terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan juru kamera Yohan Bagja. Selamat bertugas kembali.